ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Abdul Hakim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi untuk bisa menjadikan pedoman kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya yang kita yang mendengarkan untuk bisa lebih giat lagi untuk kita sehari tanpa lewati bacaan Al-Quran. Kita harus punya program, harus sehari-harinya kita walaupun satu ayat, dua ayat jangan sampai lewatkan. Setelah di PMA tentunya kita harus lebih maju, jangan sampai kita malah melempem ya kayak apa. Untuk selanjutnya untuk isi kultum kami serahkan kepada Ustaz Abdullah Abdul dan kami berkan. Silakan. Ya, katanya kalau ada
kesempatan diambil ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau ada kekurangan, ya itu wajar ya, karena kita masih belajar. Saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lantas, bekal apa yang akan kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Amalan-amalan yang terbaik apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salas, aw shadaqatin jariyatin, aw ilmin yang tafa'u bih, aw waladun shalihin yad'u lahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika manusia wafat, ketika manusia menutup mata, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Kata Nabi, 3 ini tidak akan terputus dan akan terus tersambung pahalanya dan dinikmati oleh almarhum yang telah meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Berbahagialah orang-orang yang mengamalkan hartanya untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin ia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, di alam kuburnya, dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan untuknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, harta yang kita miliki bukan apa yang ada di dalam rekening kita, tapi apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malun salih wa li rajulin salih." Katanya kalau harta dipegang oleh orang-orang yang soleh, insya Allah larinya buat masjid, larinya buat fuqara, larinya buat yatim, larinya buat untuk semua kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falyasdadu yasdadu, maka ia akan terus bertambah dan terus bertambah. Harta itu bisa memuliakan kita ketika kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika akan membinasakan kita dan akan menghinakan kita ketika kita keluarkan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang ditanyakan adalah min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana harta itu kau dapatkan dan kemana harta itu kau salurkan. Maka jamaah sekalian, marilah kita salurkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan selamat dan bahagia di akhirat. Yang kedua, amalan yang tidak akan terputus dan terus tersambung ketika manusia wafat adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Bidayah, ada beberapa ciri ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat itu adalah
ma yuzidu fi khaufika minallahi ta'ala. Semakin kita mempelajari ilmu itu, semakin menambah rasa takut kita yang begitu dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengajar ilmu itu, semakin menambah rasa takut kita. Itu adalah ilmu yang terbaik. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat itu adalah ma yuzidu fi basiratika bi uyubi nafsika. Semakin kita mempelajari ilmu itu, semakin menambah rasa ingin tahu kita tentang keburukan dan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Semakin alim dia, semakin soleh dia, semakin dia mencari keburukan dan kejelekan pada dirinya, dan tidak ada waktu untuk mencari kejelekan dan aib-aib orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Al-Ghazali, ma yuzidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Semakin kita mempelajari ilmu itu, semakin menambah semangat kita untuk terus mencari Allah, semakin dekat kepada Allah. Terus semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, ilmu yang tidak, amalan yang tidak akan terputus dan akan terus tersambung adalah awaladun soleh. Anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah anishkurli wali walidai. Dia bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Karena tidak diterima syukur kita kepada Allah ketika kita tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah berjasa melahirkan kita. Yang kedua, ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup, dia menunjukkan akhlak yang mulia. Ketika orang tuanya telah meninggal dunia, dia selalu mendoakan orang tuanya di sela-sela ibadah dan sujud-sujudnya. Kemudian yang ketiga, ciri anak-anak yang soleh adalah anak yang selalu menuruti perintah kedua orang tuanya selama perintah itu dalam kebaikan di jalan Allah. Masih ingatkah kisah Nabi Ismail alaihissalam ketika ayahnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ismail dengan ketegaran dan kesolehannya, dia menjawab, ya abatul al-ma'mur, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, jika ini adalah perintah langsung dari Allah, laksanakan, potonglah leherku, maka mudah-mudahan aku digolongkan menjadi anak-anak yang bersabar. Mana mungkin kata-kata ini keluar dari anak yang durhaka. Anak yang durhaka jangankan dikurbankan, disuruh ibadah pun kadang-kadang suka melawan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah kejadian di Mataram beberapa tahun yang lalu? Ada seorang ayah yang soleh membangunkan putrinya untuk melaksanakan sholat asar. Putrinya marah, lalu putrinya mengambil pisau, kemudian menusuk mata ayahnya, menusuk lehernya, dan seketika ayahnya meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan menambah, Allah selalu memberikan kekuatan kita untuk selalu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan selalu mensiarkan ilmunya. Yang kedua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersedekah, beramal jariah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak-anak yang soleh, yang membuat kita tersenyum di dunia dengan akhlaknya,
dan membuat kita tersenyum di akhirat dengan amal-amal dan doa-doanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, luar biasa nih Ustaz kita. Versinya mungkin tambahin ya Pak Ustaz Nurullah. Kalau di belakang terus jangan kan minggu tuyul. Orang ciri-ciri orang yang tuyul ini jalannya begini. Nih, begini. Pasti selalu di belakang kalau ibu-ibu yang bawa tuyul. Ini kenyataan, bukan omongan hayalan. Kalau saya, mohon maaf ya, saya diberi kelebihan Allah, insya Allah suka diberi spontanitas hal yang goib. Kadang-kadang nih di sini ada apa itu langsung kilat info, dikasih info, terdekat itu udah hilang. Alhamdulillah selama saya di sini masih aman-aman aja nih, belum ada tanda-tanda nih. Terima kasih Ustaz Nurullah, itu udah luar biasa. Ya, mungkin kita namanya belajar, sama-sama kita belajar. Saya juga pun dari muda sampai tua begini, ya baru inilah namanya kita tahu pelajaran dakwah. Ternyata ada tata caranya, bukan sembarang asal ngomong, asal jeplak gitu ya. Nah, cuman saja teori yang kita ini belum dapat. Jadi alhamdulillah Allah baru mempertemukan di sini di PMA Al-Azhar. Sebenarnya itu saya cita-cita saya dari dulu pengen ada yang membimbing, ada yang untuk bisa istilahnya kalau kita ini punya sertifikat lah. Kalau punya sertifikat kan namanya itu diakui. Kalau itu kan namanya belum, kan namanya liar. Walaupun satu ayat itu harus disampaikan, tapi kalau kita punya sertifikatnya kan lebih oke gitu. Oke, Al-Azhar, wah keren gitu. Dari orang usaha mengambil dari Ustaz lah, Al-Azhar, wah udah ngeri deh. Kira amplopnya, itu ngeri, yakin gitu. Jadi terima kasih. Saya sebagai pembawa acara karena guru kita ternyata belum hadir, mungkin barangkali dari Ustazah mau menambahkan untuk kita semua apa yang kita Pak, ada titipan salam dari ketua kelas kita, Mas. Katanya beliau telah kita tolong diandal dulu selama persiapan pendapat. Oh, Dimas. Kayak dikit, ayo dikit, jangan tuh. Ada yang mau nambahin, ada yang mau. Ya, silakan untuk yang mau nambahin untuk wawasan kita juga. Ustazah, monggo. Ayo. Sebelum guru kita hadir, nanti kalau udah guru kita hadir, tutup langsung serahkan ke beliau. Daripada kita bengong-bengong, buka-buka HP kowe, belajar sama HP semalaman tutup kuat. Jadi baca Quran 2 ayat 3 ayat ngantuk. Untuk pikir 3 putaran baru langsung ngetasbihnya kemana? Barangnya kemana? Itu udah saya coba. Tapi dengan kita niatnya, Allahumma paksakan malaikat dan insya Allah sukses. Gampang doanya kalau saya, ya dari guru saya. Allahumma paksakan malaikat, udah. Insya Allah sukses. Berhasil. Ayo buat kan? Monggo. Ayo siapa yang mau namain Bu Nur? Ini enggak. Bu Nur tampil nih. Bu Ani. Ayo, mumpung ada kesempatan. Ya cepat. Ini belajar di sini belajar kesempatan. Pengumuman yang tadi aja Pak. Nampung itu. Oh ya, ini menambahkan untuk ini di luar ini ya. Jadi kita kan di akhir pelajaran pasti ada biaya. Ini dari rekan-rekan kita untuk ada ide untuk mengumpulkan dana setiap pertemuan 10.000. Terserah sih. Waalaikumsalam. Oh, selamat. Jadi itu sementara ya, setiap pertemuan 10.000.
Jadi tergantung mau 10.000 mau apa, nanti ada yang mengumpulkan di akhir pelajaran ini, nanti dipergunakan untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Itu untuk sementara karena sudah selesai, kami serahkan kepada beliau Abdul Sahih. Silakan Ustaz. Akan tutup belajar sebagai acara. Khairul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.